Baru-baru ini gempar Ustadz Salafi Wahabi Yazid Jawas berfatwa bahwa sungkem kepada kedua orang tua adalah haram, bahkan bisa menyebabkan murtad. Sedangkan Ustadz Khalid Basalamah mengatakan sebaiknya sungkem ditinggalkan karena tidak ada di dalam ajaran Islam. Gimana hukumnya sungkem kepada orang tua? Nggak boleh. Benarkah fatwa Ustadz Salafi Wahabi ini? Di Indonesia, khususnya di Jawa, terdapatlah sebuah tradisi masyarakat yang disebut dengan sungkem. Sungkem dilakukan dengan cara mencium tangan orang yang dihormati, seperti kedua orang tua dan guru, kadang juga dengan cara mencium kedua kaki mereka. Sungkem orang tua atau guru bertujuan menghormati, meminta maaf, dan berterima kasih atas segala yang mereka berikan. Karena begitu besar jasa mereka dan begitu banyak kesalahan anak atau murid kepada mereka. Tradisi sungkem ini sudah berjalan sejak lama. Ulama-ulama Indonesia terdahulu pun tidak mengingkarinya. Namun belakangan ini ada pendakwah Salafi Wahabi Ustadz Yazid Jawas yang mengharamkan tradisi sungkem ini. Orang atasannya gini, nggak boleh. Ustadz Khalid Basalamah juga mengatakan sebaiknya tidak melakukan sungkem karena tidak ada di dalam ajaran Islam. Tapi kalau untuk menundukkan kepala sampai ke dekat kaki segala ini lebih baik dihindari. Berarti nggak ada itu dalam Islam. Lebih baik dihindari. Dalil yang dibuat landasan oleh pendakwah Salafi Wahabi yang melarang sungkem adalah hadis berikut. An Anas bin Malik qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala la qala afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la qala afa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihuhu qala na'am. Artinya, dari sahabat Anas bin Malik, seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika sebagian kami bertemu saudara atau teman, apakah kami boleh menundukkan kepala atau punggung kepadanya?" Nabi Muhammad SAW menjawab tidak. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah boleh memeluk dan mengecupnya? Nabi Muhammad SAW menjawab lagi tidak. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah boleh memegang tangan dan menyalaminya? Nabi menjawab iya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang sahabat untuk merunduk, berpelukan, dan mengecup sahabat lain ketika bertemu. Tapi cukup bersalaman saja. Namun larangan dalam hadis ini masih belum jelas apakah maksud tidak boleh itu berarti haram atau sekedar makruh saja. Jika kita mencoba mengkaji kitab-kitab ulama salaf, kita akan menemukan bahwa tradisi sungkem itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Mencium tangan dan mencium kaki orang mulia dan berilmu itu sudah dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah SAW masih hidup. Para ulama setelahnya juga melakukannya. Kalau tidak percaya, simak dalil-dalil berikut. 1. Yahudi mencium tangan dan kaki Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dalam Fathul Bari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini berstatus hasan. Al-Asqalani menulis, anna yahudiyaini atayan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an tis'i ayatin al-hadits wa fi akhirih faqabbala yadahu wa rijlahu. Artinya bahwa sungguhnya ada dua orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Keduanya bertanya tentang 9 ayat. Hadis ini lumayan panjang dan di akhir hadis ada redaksi dua orang Yahudi itu mencium tangan dan kaki Rasulullah SAW. Hadis ini menjelaskan di masa Rasulullah ada dua orang Yahudi mencium tangan dan kaki Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melarang mereka berdua. Menurut Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfah Al-Ahwadhi,
hadis ini menunjukkan bolehnya mencium tangan dan kaki orang yang dihormati. 2. Para sahabat mencium tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An jaddiha Zari wa kana fi wafd Abdul Qais qala lamma qadimna al-Madinata faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Zari yang termasuk delegasi Abdul Qais berkata, ketika kami datang ke Madinah, kami tergesa-gesa meninggalkan tunggangan kami, lalu kami mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau. Hadis rawahu Imam Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencium tangan dan kaki Rasulullah. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, status hadis ini jayyid. 3. Sahabat Ka'ab bin Malik mencium tangan dan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an abihi qala lamma nazalat taubati ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqabbaltu yadahu wa rukbatayhi. Sahabat Ka'ab bin Malik berkata, ketika kabar diterimanya taubatku turun, aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mencium tangan dan kedua lutut beliau. Hadis ini tertera dalam kitab Ar-Rukhsah fi Takbiliyat karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Mukri, juga dikutip oleh Al-Imam Al-Haytami dalam kitab Fatawa Al-Kubra. 4. Rasulullah memberi izin A'rabi mencium tangan dan kaki beliau. Wa min hadits Buraidah fi qissatil A'rabi wasyajarah faqala ya Rasulullah idzan li an uqabbila ra'saka wa rijlaika fa'adina lahu. Ada seorang Arabi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku mencium kepala dan kedua kakimu. Maka Rasulullah mengizinkannya. Redaksi hadis ini tertera dalam kitab Fathul Bari, dan redaksi yang mirip juga terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Iraqi dalam kitab takhrijnya, Takhrij Ahadits Al-Ihya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan sanadnya sahih. 5. Sayyidina Ali mencium tangan Sayyidina Abbas dan kakinya. An Suhaib maula al-Abbas qala ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlahu wa yaqul ya am irdi anni. Suhaib pelayan Sayyidina Abbas berkata, saya melihat Ali mencium tangan Abbas dan kakinya. Ali berkata, wahai paman, ridhoilah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mukri dalam Ar-Rukhsah fi Takbiliyat, juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab. Dari keterangan di atas bisa kita fahami bahwa mencium tangan orang yang dihormati itu sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hukum mencium tangan dan kaki ibu, ayah atau guru-guru menurut ulama fikih? Dalam fikih-fikih Syafi'iyah dijelaskan mencium tangan atau kaki orang lain itu makruh jika kita mencium tangan dan kaki itu karena hal yang bersifat duniawi. Misalnya, kita mencium tangan dan kaki orang kaya karena kekayaannya, atau mencium tangan pejabat dan kaki pejabat karena jabatannya. Namun, jika kita mencium tangan atau kaki itu karena suatu yang bersifat agama, maka tidak makruh, bahkan sunnah dilakukan. Misalnya, kita mencium tangan dan kaki guru kita karena ilmunya atau karena kesalehannya, atau kita mencium tangan dan kaki ibu kita karena ingin mendapatkan ridhonya dan ingin mendapatkan maafnya, maka tidak makruh, bahkan sunnah dilakukan. Sebagaimana pendapat Al-Imam Ar-Ramli As-Saghir dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Wa hanyu dhuhri makruhun wa kadza bir-ra'si wa takbilu nahwi ra'sin aw yadin aw rijlin kadzalik wa yundabu dzalika li nahwi ilmin aw salahin aw syarafin aw wiladatin aw nasabin aw wilayatin mashubatin bisyanatin. Artinya, menundukkan punggung,
kepada seorang itu makruh. Begitu juga menundukkan kepala, mencium kepala, tangan atau kaki seorang juga makruh. Tapi hal itu disunahkan jika karena ilmu, kesalehan, kemuliaan, kelahiran seperti ibu, nasab, atau pemerintah yang dibarengi dengan iffah dalam kurung menjaga diri dari maksiat dan keadilan. Al-Hafidz Al-Iraqi juga mengatakan sebagaimana dikutip Syekh Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Buyah Al-Mustarsyidin, bunyi redaksinya, wa qala Al-Hafidz Al-Iraqi wa takbirul amakin asy-syarifah ala qasdi tabarruk wa aidis sholihin wa arjulihim hasanun mahbudun bi'tibaril qasdi wan niyyah. Mencium tempat-tempat mulia dengan tujuan mencari berkah, mencium tangan orang-orang soleh dan kaki mereka itu baik dan terpuji sesuai maksud dan niatnya. Sebenarnya ulama Salafi Wahabi juga ada yang berpendapat sunnah mencium tangan kedua orang tua atau guru, walaupun dalam pelaksanaan mencium tangan itu terdapat merundukkan kepala atau punggung, sebab mencium tangan adalah tujuannya, sedangkan merunduk hanyalah wasilah atau pelantara agar bisa mencium tangan. Ulama Salafi Wahabi itu adalah Syekh Utsaimin, salah satu ulama Salafi Wahabi Saudi. Beliau menulis dalam kitab Liqa Al-Bab Al-Maftuh, wa amma takbilu yadil ab awil awil al-kabir awil alim awil syekh al-kabir ihtiraman fahadha la ba'sa bihi wa la ishkala fihi. As-sa'il fihi inhina'un الشيخ لا يوجد انحناء أبدا حتى لو فرضنا أن الرجل الذي تريد أن تقبل يده قصير ونزلت رأسك لتقبل يده فهذا ليس انحناء إكرام. هذا الانحناء الوصول للتقبيل مع أنه يمكن أن يأخذ بيده ويرفعها ويقبلها وهو واقف تماما. Artinya, adapun mencium tangan bapak, ibu, kakak, orang alim atau orang yang sudah sepuh karena muliakan itu tidak apa-apa dan tidak perlu dipertanyakan. Lalu ada orang yang bertanya, ketika mencium tangan itu pasti menundukkan kepala atau punggung, apakah juga boleh? Syekh Utsaimin menjawab, dalam mencium tangan itu tidak ada inhina atau tidak ada merundukkan kepala atau punggung. Jika kita umpamakan orang yang ingin kita cium tangannya itu pendek, lalu kita menundukkan kepala untuk mencium tangannya, itu bukan menunduk untuk memuliakan. Menunduk ini dilakukan agar bisa mencium tangan, padahal dia sebenarnya bisa saja mengambil tangan yang ingin diciumnya, lalu diangkatnya dan diciumnya, sedangkan dia diam dengan sempurna. Jadi, sungkem kepada orang tua atau guru dengan mencium tangan atau kaki itu sunnah, bukan haram, sebagaimana fatwa ulama Salafi Wahabi. Namun yang harus menjadi catatan penting, niatilah sungkem itu dengan baik, misalnya karena ingin mendapati ridho orang tua atau guru. Tentu kedua orang tua dan guru bukanlah Tuhan. Sungkem bukan berarti menuhankan mereka.